kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan tampaknya tak berhenti menimbulkan masalah. Kali ini soal pembangunan sumur resapan. Anies memerintahkan pembangunan sumur resapan di banyak titik untuk menanggulangi banjir. Sumur-sumur itu dibangun di jalan-jalan atau trotoar. Melalui sumur itu, air yang datang tertumpah di jalan dan trotoar diharapkan akan meresap ke dalam tanah. Direncanakan setahun ini saja akan ada lebih dari 20.000 sumur seperti itu dibangun. Langkah ini mengejutkan. Banyak orang kaget ketika tiba-tiba saja banyak trotoar yang sudah terbangun rapih dibongkar untuk membangun sumur resapan. Seolah tidak ada rencana dan koordinasi sejak awal. Namun kali ini ada peringatan yang jauh lebih serius. Sekitar 15 dokter senior alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membuat petisi yang meminta pemerintah provinsi menghentikan pembangunan sumur-sumur resapan itu. Mereka khawatir sumur resapan semacam itu bisa menjadi sumber penyakit demam berdarah. Petisi itu sampai hari ini masih ada di laman change.org. Saya mengimbau Anda semua untuk ramai-ramai menandatangani petisi berjudul Tunda Pembuatan Sumur Resapan di Jakarta tersebut. Para dokter itu secara jujur menyatakan ancaman penyakit berdarah itu memang masih bersifat asumsi dan masih perlu dibuktikan. Namun dengan logika sederhana saja, kita sudah layak khawatir bahwa akibat itu sangat mungkin terjadi. Jadi daripada masyarakat Jakarta nantinya harus berurusan dengan sebuah endemi yang sebenarnya bisa dicegah, mungkin ada baiknya pembangunan sumur resapan untuk sementara ditunda dulu. Konten video saya ini akan merujuk pada penjelasan para dokter tersebut. Menurut para dokter, rencana itu bisa sangat berbahaya. Sumur resapan itu sedianya akan menampung air yang kemudian akan meresap ke tanah. Namun, penyerapan air ke tanah itu bisa cepat, tapi bisa juga lama. Yang jadi masalah adalah kalau air hujan itu kemudian tertampung di sumur untuk waktu yang lama. Di dalam petisi ditampilkan foto sebuah sumur resapan yang terlihat terisi air walau sudah 1 hari tidak hujan. Pada tutup sumur resapan ada 12 lubang berdiameter sekitar 5 cm untuk masuknya air. Lubang itulah yang akan menjadi jalan bagi masuk keluarnya nyamuk. Dengan kata lain, sumur-sumur resapan itu bisa menjadi semacam peternakan nyamuk. Tentu saja bisa beragam nyamuk peternak di sana. Bisa nyamuk biasa, tapi bisa juga nyamuk Aedes, penyebar demam berdarah, atau jenis lainnya. Di Indonesia ini ada 29 jenis spesies nyamuk yang dapat menularkan berbagai penyakit, termasuk penyakit gigi gajah, filariasis yang pernah diderita salah satu pemrakarsa petisi itu. Namun demikian yang harus paling ditakuti adalah memang DBD. Sudah banyak kasus DBD di sini. Pada 2020 ada hampir 60.000 kasus DBD di Indonesia. Dan wilayah Jakarta termasuk daerah endemi. Efeknya pun bisa sangat fatal, bahkan kematian. Karena itulah para dokter tersebut meminta agar program sumur resapan dengan model yang sekarang ini dijalankan ditunda. Para dokter menjelaskan, nyamuk DBD biasa bersarang di tempat bening. Adalah benar, waktu hujan, air yang masuk ke sumur resapan mungkin air keruh. Tapi kalau hari-hari berikutnya tidak ada hujan dan kotoran mengendap, air akan menjadi bening dan ada kemungkinan nyamuk mau bersarang. Para dokter menyarankan Pemprov melakukan penelitian dulu dengan menggunakan beberapa lokasi tertentu di Jakarta. Bila ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa sumur-sumur resapan itu tidak menjadi sumber peternakan nyamuk, barulah pengembangan bisa dilanjutkan. Jangan sampai terkesan bahwa masyarakat Jakarta sekedar akan menjadi kelinci percobaan. Namun, para dokter juga mengingatkan bahwa penelitian itu tidak bisa dilakukan dengan sampel terbatas. Harus ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa metode ini memang aman. Karena itulah mereka meminta Pemprov DKI bersama Dinas Kesehatan, khususnya bagian penyakit menular, mengkaji kemungkinan efek tersebut. Apa yang disampaikan para dokter tersebut tentu sangat masuk akal. Selama ini masyarakat memang lazim diperingatkan soal menjaga penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk.
Kita harus sering menguras tempat penampungan air, termasuk bak mandi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Kita bahkan disarankan menggosok atau membersihkan dinding bak atau penampungan air untuk membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Di musim hujan bahkan kegiatan ini harus dilakukan setiap hari. Selain itu kita juga disarankan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti bak mandi atau drum. Jadi kalau sekarang Anies mau membangun ribuan sumur resapan yang memungkinkan terjadinya penampungan air hujan selama berhari-hari, apakah Anies sudah memperhitungkan risikonya? Atau apakah sudah ada rencana di kepalanya untuk mencegah apa yang diperingatkan para dokter itu sampai terjadi? Nampaknya sih tidak. Program sumur resapan ini sendiri memang menarik diikuti. Anies sejak awal masa kepemimpinannya mencanangkan sumur resapan sebagai cara untuk menanggulangi banjir. Ia bahkan sempat menjanjikan pembebasan biaya PBB bagi masyarakat yang membuat sumur resapan di rumah masing-masing. Dia kan memang yakin tak ingin mengikuti program normalisasi sungai ala Ahok yang dianggapnya melanggar sunatullah. Dia selalu berargumen air hujan kan seharusnya diserap ke dalam tanah. Karena itulah dia terus ngotot dengan rencana pembangunan 1 juta sumur resapan. Namun di sisi lain, kengototannya itu tak pernah diikuti dengan langkah konkret. Dari 1 juta sumur resapan yang ia canangkan pada 2017, kini 4 tahun kemudian baru terlaksana di hampir 4.000 titik. Pemprov pun menyatakan bahwa ditargetkan ada 23.000 titik sumur resapan akan dibangun sampai akhir pemerintahan Anies. Jadi drop dari 1 juta ke 23.000. Selama ini pun kita tak mendengar adanya evaluasi. Kini tiba-tiba saja Anies menetapkan akan terjadi peningkatan skala pembangunan sumur resapan. Dengan biaya yang sangat besar tentunya. Untuk pembangunan sumur resapan tahun 2022, anggarannya di RAPBD mencapai 120 miliar rupiah. Kita tidak tahu apakah peringatan para dokter ini akan didengar Anies. Kalau dari pengalaman selama ini sih, Anies biasanya tidak akan peduli. Dia akan santai saja. Bahkan sangat mungkin setelah menggebu di awal, pembangunan sumur resapan itu akan dihentikan begitu saja. Dan kita tak tahu uangnya lari kemana. Dengan Anies, apapun bisa terjadi. Dia memang sosok yang tak bisa ditebak. Saya hanya bisa berdoa dan berharap apa yang dikhawatirkan para dokter itu tak akan terjadi. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.